Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Setiawan dari kelas A, jurusan Pendidikan Informatika dengan NIM 33201100015. Untuk kali ini saya akan membuat video praktikum lanjutan video yang kemarin, tugas yang kemarin sampai praktek yang ketiga. Untuk selanjutnya saya akan membuat yaitu praktek keempat di sini. Langsung saja kita ke pembuatannya. Pertama kali itu kita klik file, terusnya project. Pilih Java with N, terus Java application. Next. Untuk project name-nya saya kasih dengan nama praktek 4. Untuk satu main kelasnya saya di sini membuatnya secara manual. Di centangnya saya akan hilangin. Finish. Selanjutnya kita cari project keempat yang tadi sudah buat. Nah ini, pilih yang shoot page cake. Nah kan di sini belum ada nama page cake name-nya. Jadi saya membuat dulu. Klik kanan di shoot page cake ini, new Java page cake. Kasih nama halo. Finish. Setelah kita membuat suatu page name, selanjutnya kita akan membuat suatu kelas. Nah, kita membuatnya di halo ini. Kita klik kanan, new Java class. Saya kasih dengan nama input output luas balok. Oke, finish. Nah, karena kita tadi membuat membuat suatu kelasnya dengan memilih Java class, tadi tidak memilih yang Java main class, jadi kita otomatis kita harus membuat suatu main classnya secara manual gitu. Sini public class, public static public static main, terus kita string oh iya, untuk kali ini karena kita membuat suatu dan membuat inputan untuk mencari luas balok ini, kita menggunakan yang namanya JOptionPen. Nah, di situ akan memunculkan namanya dialog. Jadi sebelum kita membuat inputan tersebut, alangkah baiknya kita membuat suatu importan dulu gitu. Importan kita klik di sini saja ya. Import Javax. Nah, di sini menggunakan yang namanya swing. Swing sendiri merupakan sebagai untuk membuat aplikasi sederhana yang merupakan berbasis GUI gitu. Salah satu yang digunakannya ya kita gunakan itu yang JOptionPen gitu. Swing. Nah, ini JOptionPen. Nah,
Selanjutnya kita masukkan variabelnya dengan menggunakan tipe data. Kita akan mencari luas balok nih. Menggunakan tipe data double. Cari panjang, lebar, kali tinggi. Nah, selanjutnya akan mencari luasnya dari mencari luasnya dari panjang, lebar, dan tinggi ini ntar untuk rumusnya menggunakan variabel tipe data double. Nah, selanjutnya saya akan memberi nilai untuk yang bagian panjang, lebar, dan tinggi itu untuk menggunakan yang inputan J option pen itu untuk membuat suatu input dialog gitu. Beri nilai panjang ini hanya sebagai komentar, tapi ketika sedang dieksekusi komentar tersebut tidak akan terbaca oleh tidak akan terbaca ketika diproses gitu. Kita untuk membuat atau memberi nilai panjang, lebar, tinggi itu kita menggunakan tipe data string input dengan ini J option pen. Maaf, salah tulis. Cari yang show dialog, show input dialog. Nah, yang ini. Masukkan, saya akan mengetikkan masukkan nilai panjang, entry input panjang. Nah, ketika saya membuat inputan ini, kita masukkan nilai ini. Nah, di sini ntar akan muncul di sebuah dialog gitu dengan menggunakan J option pen show input dialog ini gitu. Dan ini ketika kita memasukkan nilainya, kita akan kita ingin masukkan suatu nilai, terus akan dimasukkan ke variabel input. Maksudnya akan disimpan ke variabel input yang bertipe data dengan string gitu. Tetapi string sendiri tidak akan menampung suatu nilai gitu, seperti angka gitu. Nah, ntar kita harus mengkonversikan ke variabel ke tipe data yang dituju gitu. Ntar saya akan menggunakan tipe data double untuk mengkonversikan gitu dari tipe data string ke double gitu. Nah, terus J option. String input 1. Di sini kan tidak boleh sama gitu. Jadi harus berbeda input, terus input ada input 1, input 2 gitu.
Kalau bersama itu tidak bisa diproses. Jadi ada tanda pentungnya yang merah ini. Kalau misal ininya sama, ntar kalau sini sudah diketik semua. Caption pen. Caption pen. Ish. Masukkan nilai lebar. Entry. Input lebar. Caption pen. String input 2. Caption pen. Masukkan nilai tinggi. Entry tinggi. Caption pen. Question message. Nah, setelah kita membuat suatu inputan, karena di sini tipe datanya string, jadi saya harus menginputkan ke tipe data double. Tuh, langsung di sini. Panjang sama dengan double. Oh, salah, double. Menggunakan versi double. Versi double terus input. Nah, kalau bisa ini disesuaikan dengan yang di sini, biar ketika kita memproses, karena kan kita akan memproses ini untuk menerima, ketika kita ingin menerima suatu nilai, apa kita masukkan nilai panjang di sini, ntar kan akan diproses oleh si variabel input ini yang bertipe data string. Nah, dan ternyata tipe data string itu tidak bisa memproses, tentunya tidak bisa memproses yang namanya seperti nilai gitu, nilai gitu. Nah, jadi saya mengkonversikan ke tipe data double gitu. Nah, di sini kita ketika mengkonversikan, kita memanggil variabel input ini gitu. Selanjutnya lebar dengan bold. Nah, kalau bisa sesuaikan dengan yang di atas ya, jangan sampai beda. Lebar. Selanjutnya tinggi dengan double parts 2. Setelah kita mengkonversikan, selanjutnya saya akan mencari nilai nilai dari panjang, lebar, dan tinggi itu dengan menggunakan atau membuat suatu rumus gitu. Kan di atas tadi ada yang double luas ini. Nah, ini untuk kita memasukkan caranya atau masukkan rumusnya untuk memproses dari nilai ini ketika kita menginputkan nilai kepada
string. Ketika kita masukkan nilai panjang contohnya 3. Nah, di sini akan diproses oleh variabel input yang bertipe data string. Nah, selanjutnya kita mengkonversikan ke tipe data double ini. Gitu. Di sini karena kita menghitung luas. Nah, luas dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah kita membuat atau menghitung luasnya, selanjutnya kita akan mengoutputkan output atau cetak hasil gitu. Pakai sistem outprintline sama printline. Kita tulis luas balok yang kita hitung dengan panjang. Nah, di sini kita memanggil variabel panjang gitu, biar bisa dieksekusi ntar. Salah. Terus lebar. Manggil variabel lebarnya. Setelah lebar itu tinggi. Selanjutnya memanggil variabel tingginya. Adalah. Nah, untuk adalah ini kita memanggil variabel luas. Variabel luas ini. Dalam variabel luas ini yang sudah memproses dari nilai panjang, lebar, dan tingginya itu ketika sudah dimasukkan nilai, kita sudah masukkan nilai di sini, sudah diinputkan nilai, selanjutnya akan diproses ke luas ini untuk mencari hasilnya gitu, luas. Nah, sudah. Selanjutnya kita coba untuk menjalankannya. Kita klik run file. Maaf, tadi kupik ya ternyata, bukan balok. Nah, di sini akan muncul ini yang dinamakan dialog itu. Kita tadi menggunakan yang namanya option show input dialog. Nah, ini kita menunjukkan di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukkan nilai. Kita mengetikkan masukkan nilai panjang di sini. Nah, di sini tuh yang akan memproses nilai. Kita masukkan nilai di sini akan diproses oleh variabel input yang bertipe data string. Selanjutnya kita mengkonversikan ke tipe data double gitu. Nah, untuk yang tanda tanya ini, kita tadi menggunakan option question message untuk menampilkan tanda tanya ini. Selanjutnya kita akan mencoba masukkan nilai panjangnya, misal 2,0. Oke. 3. Oke. Kan nilai tingginya nilai tinggi 4 lah. Oke.
Nah, jadi hasilnya ini sudah ketemu gitu. Nah, luas balok yang kita hitung dengan panjang 2, lebar 3, terus tinggi gitu. Jadi dikalikan semua 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24 untuk hasilnya ini. Tadi harusnya kubik, ini harus jangan balok. Nah, ini yang tadi menampilkan tanda tanya di inputan dialog tadi gitu. J option, question, J option pen, question message. Nah, bagaimana kita menampilkan outputnya? Jangan di sini, tetapi di dalam dialog tersebut gitu. Jadi saya menggunakan atau mengubah dengan menggunakan J option show message dialog. Show message dialog, cari show message dialog ini. Nah, ini ketika kita ingin menampilkan di dalam atau mengoutputkannya di dialog seperti yang tadi itu, saya menggunakan show message dialog ini. Selanjutnya kita coba menampilkan find file. Nah, masukkan nilai lagi 2, masukkan nilai lebar 3, masukkan nilai tinggi 4. Nah, di sini perbedaannya tadi. Kita menggunakan sistem sistem output inline. Nah, tadi kan munculnya di sini. Nah, ketika kita menggunakan J option pen show message dialog, nah tampilannya di sini gitu. Perbedaannya di situ ketika menggunakan yang ini gitu. Nah, ini untuk hasilnya ya tetap sama, tidak ada perubahan gitu. Tinggal oke aja. Untuk kita sudah memprosesnya. Sekian dari saya. Bila mana ada salah kata atau salah penjelasan ketika membuat program ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.